Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. 2266 mengejutkan Gurun Timur. Apakah Dewa Nirwana begitu sulit untuk menyerah? Sebelum jatuh ke tebing, Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Dia hendak meninggalkan tempat ini, tapi dia tetap tidak mengkhawatirkan Su Xiao. Sekarang tampaknya kekuatan tangan pemusnahan ilahi ini mungkin beberapa kali lebih kuat daripada pecahan api ilahi. Api ilahi hanyalah sebuah pecahan, tetapi tangan pemusnahan ilahi telah selesai, itu adalah tulang tangan Raja Ilahi. Lin Yun hanya bisa berspekulasi tentang kekuatan yang dimiliki para dewa dan tidak bisa membuat terlalu banyak penilaian. Setelah beberapa saat, suara seruling dari tebing dewa jatuh terdengar lagi. Lin Yun menyampaikan pesan tersebut dengan suara seruling, dan segera dua cahaya suci lagi naik ke langit dari dasar tebing, masih merupakan pola ilahi tertinggi yang diaktifkan oleh es Phoenix kecil. Melihat cahaya pola ilahi tertinggi, Lin Yun menjadi tenang dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, di luar pegunungan pemakaman, cahaya suci melonjak dan situasi berubah. Sekelompok besar orang berkumpul di luar gunung pemakaman. Pada pandangan pertama, hampir semuanya adalah orang-orang kuat dari alam suci. Itu adalah 5 tanah suci utama, serta banyak sekte dan ahli alam suci dari keluarga suci. Hampir semua kekuatan besar di Gurun Timur terlibat. Karena larangan tersebut, berbagai tim tidak dapat memasuki Gurun Tianshu dan hanya bisa menunggu kabar di luar. Di antara mereka, pembentukan 5 tanah suci adalah yang terbesar. Mereka mengirimkan banyak orang kuat dari alam suci. Para pemimpinnya semuanya adalah guru suci, dan bahkan ada seorang bijak agung yang duduk dalam kegelapan. Bahkan di tanah suci, tidak terlalu banyak orang kuat setingkat orang suci, dan orang suci agung bahkan lebih langka lagi. Terlihat bahwa setiap tempat suci sangat mementingkan pecahan api suci yang terkubur di pegunungan. Saat orang-orang keluar dari Gurun Tianshu satu demi satu, berbagai berita terus bermunculan. Pertama, kemunculan wanita cantik yang terkubur Lin Yun menimbulkan sensasi yang luar biasa. Jatuhnya lagi playboy yang terkubur di lembah para dewa yang jatuh, yang menimbulkan sensasi yang lebih besar. Lin Yun sebenarnya meninggal di Gurun Tianshu ketika orang-orang di 3 tempat suci mendengar berita itu, hampir semua orang tertawa terbahak-bahak. Selama Lin Yun meninggal di Gurun Tianshu, bahkan jika dia tidak mendapatkan pecahan api ilahi, itu akan menjadi kabar baik bagi mereka. Mereka telah lama terikat dengan Tian Xuanzi. Lin Yun adalah harapan dari garis keturunan Yao Guang, dan kematian Lin Yun memotong akar dari garis keturunan ini. Namun tak butuh waktu lama hingga kabar tersebut datang lagi. Tidak hanya sang playboy yang masih hidup, tapi kekuatannya pun semakin bertambah. Beberapa jenius dari 3 tanah suci mengambil tindakan pada saat yang sama, tetapi tidak satu pun dari mereka bisa mendapatkan keuntungan apapun dari Lin Yun. Sekarang ketiga tempat suci itu semuanya tercengang dan mendapat firasat buruk. Ketika sekelompok kultivator alam suci yang diselamatkan oleh Lin Yun muncul, berita tentang pertempuran di lembah Yanlong menyebar dengan cepat. Ini juga merupakan informasi yang paling detail, jauh lebih nyata dibandingkan informasi sedikit demi sedikit sebelumnya, dan jumlah saksinya sangat banyak. 3.000 linggu terbang ke langit, dan Tuan Bunga Penguburan menekan ribuan zombie iblis alam suci sendirian. Kamu belum pernah melihat adegan itu. Sungguh mengejutkan hingga tak terlukiskan. Ming Zong, Sekte Wan Lei, dan Sekte Tianyan bahkan mengorbankan artefak suci tertinggi, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Sekte Bulan Darah dan klan Roh Iblis. Akibatnya, Lin Yun segera melepaskan pengepungan segera setelah Lin Yun mengambil tindakan. Benarkah atau tidak? Ini terlalu berlebihan. Bukankah dia seorang semi-suci? Memangnya kenapa kalau dia adalah seorang semi-suci? Itu adalah Yang Mulia Naga Langit. Dia adalah orang nomor 1 dalam daftar Raja Bintang, nomor 1 dalam daftar Pil Ilahi, nomor 1 dalam daftar Naga, nomor 1 dalam daftar Hidup dan Mati. Dia juga puncak dari 9 jalan surgawi. Dia bahkan bukan legenda di dunia. Itu keterlaluan. Aku pergi. Apa-apaan ini? Orang-orang dari 3 tanah suci melarikan diri, dan Lin Yun menyelamatkanmu. Apakah 3 tanah suci benar-benar melakukan hal seperti itu? Itu benar sekali. Jika itu bohong, mengapa banyak dari kita tidak bisa berbaring bersama?
Pada saat ini, banyak kekuatan di pegunungan terkubur benar-benar tidak dapat tenang, dan semuanya terkejut dan tercengang. Orang-orang di tiga tempat suci semuanya tercengang, hasilnya benar-benar berbeda dari yang mereka harapkan. Setelah bangun dari keterkejutannya, ekspresi semua orang menjadi sangat jelek. Tutup mulut kelompok orang ini. Bagaimana orang bodoh bisa begitu cakap? Dia telah menghina keagungan tanah suciku. Aku lelah sekali hidup. King Hui Sengzun, pemimpin Mingzong, berubah menjadi hijau karena marah. Dia segera memberi perintah dan berkata dengan suara dingin. Janji. Beberapa Raja Suci menerima perintah tersebut dan segera berjalan menuju Raja Suci yang keluar. Mereka sangat kasar dan bahkan mengambil tindakan secara langsung, melukai beberapa orang kuat di alam suci. Gui Musengzun dari Sekte Wanlei menggunakan kondisi sucinya untuk menyerang secara langsung dan melukai seorang Raja Suci dari keluarga suci. Klik. Rantai guntur yang menakutkan itu jatuh karena tekanan dari Holy Lord. Hampir seketika, rantai itu menembus dada Holy Lord dan menjepitnya ke tanah tanpa mampu bergerak. Holy Lord ini adalah Holy Lord Qizi yang memberikan Lin Yun Seiying Holy Lotus, dan merupakan tetua alam suci dari Sekte Qingming. Faktanya, kelompok mereka sudah mendiskusikannya sebelum mereka keluar. Justru sebaliknya, perilaku tiga tanah suci terlalu kejam, dan mereka tidak menganggap sekte ini sebagai sekutu. Ketika Raja Api Darah dimusnahkan, selain tiga tempat suci utama, kekuatan afiliasi ini melakukan upaya besar. Bahkan korbannya paling banyak, namun ketika buahnya benar-benar dibagi, mereka bahkan tidak mendapat seteguk kuahnya. Ketika mereka sampai di lembah Yanlong, mereka diminta untuk memblokir segala arah, tetapi ketika sesuatu benar-benar terjadi, mereka semua berlari lebih cepat dari siapapun. Dibandingkan dengan mereka, Lin Yun tampak seperti dewa. Hanya karena mereka berdua adalah biksu di Gurun Timur, mereka mengambil risiko untuk menekan ribuan zombie iblis alam suci, dan akhirnya mengorbankan naga api kuno untuk memimpin mereka keluar. Setelah berbicara dengan Lin Yun tentang kerangka Yanlong, dia bahkan lebih terkesan dengan sikapnya. Sekelompok orang sudah membahasnya, antara lain setidaknya harus mempublikasikan perbuatan baik Lin Yun. Jika kita benar-benar melawan ketiga tempat suci tersebut, mereka belum memiliki kekuatan. Tapi apa yang telah dilakukan Lin Yun harus diberitahukan. Mereka sudah memperkirakan adegan kemarahan di tiga tanah suci, jadi mereka tidak panik. Jika kalian berani berbicara omong kosong lagi, saya akan menghancurkan kultivasi kalian. Petapa agung Guimu dari Sekte Wanlei menunjukkan niat membunuhnya, dan kekuatan sucinya yang menakutkan mengguncangnya selama 36 hari. Semua orang melihat betapa mengerikannya kemarahan Holy Lord, dan pemandangan ini membuat gunung pemakaman yang berisik menjadi lebih sunyi. Bahkan jika kamu membunuhku, itu tidak akan mengubah fakta bahwa Tuan Muda Pemakaman Bunga memang menyelamatkan semua orang. Orang-orang dari tiga tanah suci semuanya melarikan diri dengan artefak suci tertinggi, termasuk satu dan semuanya. Bibir Qizi Sengjun meluap. Ada noda darah, tapi dia tetap mengertakkan gigi dan menolak menyerah. Kamu ingin mati? Petapa agung Guimu langsung geram. Dia telah menerima kabar bahwa Holy Lord Tiankui dari Sekte Wanlei telah meninggal secara tragis di tangan Lin Yun. Jadi dia sangat membenci Lin Yun, dan ketika dia melihat orang-orang ini masih mengatakan hal-hal baik kepada Lin Yun, dia segera melarikan diri. Tenang, tenang. Holy Lord Yanming dari Sekte Tianyan memberikan nasihat dan diam-diam menyampaikan pesan, bukan reputasi yang baik untuk menghancurkan Raja Suci di depan umum. Saat itu, kebohongan akan menjadi kenyataan. Ekspresi Sein Guimu berubah, lagi pula, dia tidak membunuhnya dengan menyakitkan dan menyerang dengan ganas. Ledakan. Rantai guntur suci meledak, dan Holy Lord Qizi terluka parah di tempat. Dia berguling beberapa kali sebelum jatuh. Orang-orang dari Sekte Qingming berani marah tetapi tidak berani berbicara. Sambil berterima kasih kepada Holy Lord Guimu karena telah menunjukkan belas kasihan, mereka memeriksa luka Holy Lord Qizi. Metode-metode ini segera membuat takut banyak kekuatan. Pada saat yang sama, tiga tanah suci mengirim orang untuk mengumumkan bahwa orang-orang ini mendapat manfaat dari penguburan Playboy, jadi mereka mulai menyebarkan rumor dan menimbulkan masalah. Apa yang disebut tiga tanah suci yang ditinggalkan semuanya hanyalah rumor. Tidak heran jika orang-orang ini sedang terburu-buru, lagi pula, tiga tanah suci berasal dari keluarga terkenal dan jujur, dan mereka tetap mementingkan reputasi. Berita yang disebarkan oleh kelompok orang ini terlalu mengagetkan dan akan berdampak besar pada reputasi tanah suci, jika tersebar akan menimbulkan akibat yang sangat buruk. Di saat yang sama, berbagai pihak membisikkan bahwa rumor tersebut terlalu berlebihan. Itu memang agak tidak benar.
Menurut mereka, Lin Yun hanyalah seorang semi-suci puncak. Bagaimana dia bisa mengalahkan Tuan Muda Mingzong dan dua orang suci Tian Kui dan Yunlan? Ya, mengalahkan iblis bermata emas itu bahkan lebih konyol. Bagaimana seseorang bisa menebas langit dengan satu pedang, dengan paksa mengambil buah darah dewa, dan menekan ribuan zombie iblis dengan satu pedang? Benar-benar seperti mitos dan legenda. Bahkan 9 kaisar tidak lebih dari ini sebelum mereka menjadi orang suci. Benar atau tidak, tunggu saja sampai Lin Yun keluar. Melihat postur 3 tanah suci ini, mereka tidak akan pernah menyerah. Harus dikatakan bahwa penindasan terhadap 3 tanah suci memang berdampak, membuat rumor tersebut menjadi kurang dapat dipercaya. Tetapi ketiga orang suci terkemuka berkumpul, tetapi ekspresi mereka tidak terlalu bagus. Saya pikir itu mungkin benar. Holy Lord Yanming dari Sekte Tianyan berbicara, wajahnya serius, pukulan ini terlalu berat. Hanya saja saya tidak mendapatkan pecahan api ilahi, tetapi hal seperti ini terjadi. Saya mengajari Yang Mulia Tian Kui untuk mati. Lin Yun harus dilenyapkan, kata Yang Mulia Guimu dengan gigi terkatup. Yang Mulia King Hui dari Mingzong berkata dengan suara yang dalam, jangan menjadi tidak sabar sejenak. Situasi spesifiknya harus didiskusikan oleh beberapa orang suci ketika mereka kembali. Jangan menjadi tidak sabar sebentar. Holy Lord Guimu mencibir, jika tuan mudamu mati di tangan binatang kecil itu, bagaimana kamu bisa tetap tenang? Kelopak mata petapa Agung King Hui berkedut dan dia berkata dengan dingin, tuan muda saya tidak akan mati begitu saja. Saudara Guimu, jangan berbicara terlalu tergesa-gesa. Kedua orang itu sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Sekte Tianyan Yanming Sengzun berkata, sekarang bukan waktunya untuk mempedulikan hal ini. Mari kita pikirkan bagaimana menghadapinya. Terjadi keheningan sesaat. Petapa Agung King Hui lah yang berkata, orang-orang dari Gunung Senhuang belum keluar. Tidak perlu terburu-buru sekarang. Lebih baik menunggu tuan muda saya kembali sebelum mengambil keputusan. Namun, Petapa Agung Guimu benar. Lin Yun benar-benar tidak bisa tinggal. Akan lebih baik untuk membuat pengaturan lebih awal. Lin Yun harus mati. Selama dia mati, tidak ada yang akan peduli dengan rumor tersebut atau tidak, kata Holy Lord Guimu dengan muram. Setelah kekacauan ini, pegunungan pemakaman menjadi lebih tenang, tetapi gelombang arus bawah menjadi semakin menakutkan. Di dekat Sekte Qingming, banyak orang kuat dari alam suci datang mengunjungi Saint Lord Qizi yang terluka parah. Mereka menghiburnya terlebih dahulu, dan kemudian mengungkapkan tujuan mereka datang ke sini. Apakah rumor itu benar? Sekelompok orang berkata dengan sungguh-sungguh. Qizi Sengjun mencibir, tentu saja benar. Jika Anda pernah melihat gaya keindahan yang terkubur, Anda akan tahu bahwa apa yang saya katakan itu benar. Bahkan jika Yao Guang gagal mengatasi kesengsaraan, akar dari silsilah Yao Guang tidak akan pernah terputus. Saya menyarankan Anda untuk tidak bergabung dalam garis buta. Sekelompok orang terkejut dan terlihat sangat terkejut. Apakah semua rumor itu benar? Bagaimana ini bisa terjadi? Betapa menawannya playboy yang terkubur ini. Qizi Sengjun berkata dengan dingin, tunggu dan lihat saja, anjing-anjing tua ini pasti akan menderita kerugian besar. Kita akan mencari tahu kapan keindahan yang terkubur itu keluar. Ekspresi sekelompok orang berubah, dan mereka semua terlihat sangat terkejut. Beberapa dari kekuatan mereka yang kuat memiliki warisan puluhan ribu tahun atau lebih, dan beberapa di antaranya memiliki warisan beberapa ribu tahun. Ini jelas tidak ada bandingannya dengan tanah suci, tetapi lebih kuat karena jumlahnya yang besar, dan ketika dikumpulkan, itu adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Sulit untuk mengatakan siapa yang berada di level Sage Agung, tetapi dibandingkan dengan jumlah orang kuat di alam suci, mereka pasti lebih banyak. Kita benar-benar perlu memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Jika akar silsilah Yao Guang tidak putus, tidak perlu terlibat dengan 3 tanah suci. Saya mendengar dari Petapa Agung Qizi bahwa Lin Yun sangat beruntung. Tapi itu masih terlalu misterius. Apakah ini terlalu berlebihan? Mereka berbisik, dan bahkan orang yang paling keras kepala pun sedikit mempercayainya, dan ekspresi mereka terlihat cukup serius. Berlebihan. Qizi Sengjun mencibir dan berkata, sejujurnya, saya menyimpan rumor tentang penguburan tuan muda cantik begitu saja. Situasi sebenarnya jauh lebih keterlaluan daripada rumor yang beredar. Hanya saja itu terlalu keterlaluan, jadi saya menahannya diriku sedikit. Sekelompok orang langsung tercengang, apakah hanya ini yang bisa dikatakan? Bab 2267 Cincin Suci Cahaya Bulan. Atau apakah Anda mengingatnya? Kata-kata Qizi Sengjun dari Sekte Qingming membuat takut banyak orang.
Namun di bawah penindasan ketiga tempat suci saat ini, tidak ada yang berani membahasnya secara sembarangan dan hanya bisa tetap ragu. Di kamp Gunung Senhuang, ketua tim adalah seorang wanita cantik paruh baya yang sepertinya baru berusia 30-an atau 40-an, dengan sosok anggun dan wajah cantik. Faktanya, dia juga seorang suci, yang dikenal sebagai Holy Lord King He. Ya Tuhan, ada desas-desus di mana-mana bahwa Tuan Pemakaman telah memberikan pecahan api ilahi kepada wanita muda itu. Seorang tetua dari alam suci mendekat, tampak gugup dan khawatir, dengan kegembiraan di matanya. Sungguh hal yang aneh. Holy Lord King He sangat berhati-hati dan tidak menunjukkan kegembiraan apapun. Gunung Senhuang bertekad untuk mendapatkan pecahan api ilahi, dan mereka jauh lebih haus akan pecahan api ilahi dibandingkan tempat suci lainnya. Oleh karena itu, seorang Holy Lord diizinkan mengambil risiko dan memasuki Gurun Tiansu. Siapa yang tahu bahwa pecahan api ilahi tidak bergantung pada Holy Lord Galaksi, tetapi seorang junior. 9 dari 10 itu benar. Jangan lihat betapa sengitnya tiga tanah suci saat ini. Ada rumor di mana-mana, tapi siapapun yang memiliki pandangan tajam tahu bahwa orang-orang ini sedang terburu-buru. Ya Tuhan, kita harus melakukan persiapan lebih awal. Ya, bagaimana kita menangani masalah pemakaman pemuda tampan itu? Jika tiga tanah suci menyerang bersama-sama, akan sulit bagi kita untuk menyelamatkannya. Beberapa tetua alam suci berbicara satu demi satu. Wajah petapa agung King He tetap tidak berubah dan dia berkata sambil berpikir keras, jangan khawatir, tunggu sampai Zixi keluar. Semuanya hanya rumor. Dia mengatakan ini di permukaan, tapi dia sudah memiliki kesimpulan di dalam hatinya. Jika pecahan api ilahi ini benar-benar hadiah dari Lin Yun, dia harus diselamatkan bagaimanapun caranya, setidaknya bantuannya harus dibalas terlebih dahulu. Selain itu, dia juga mengetahui beberapa rahasia. Guru suci Gunung Senhuang saat ini sangat tertarik pada lelaki kecil ini. Reruntuhan Tiansu. Lin Yun tidak tahu apa yang terjadi di luar pegunungan pemakaman, jadi dia meninggalkan tebing Dewa Jatuh dan menuju ke timur. Setelah dipromosikan ke alam suci, Lin Yun berubah menjadi bola matahari setelah mengaktifkan seni ilahi mengejar matahari. Dari kejauhan, itu adalah bola api emas yang bersinar ke segala arah, melaju secepat kilat. Manusia bagaikan gumpalan tanah datar di kehampaan, berlari dengan kecepatan luar biasa cepat. Jika dia berjalan dengan pedangnya saat ini, kecepatannya sebenarnya akan lebih cepat. Hanya beberapa jam kemudian, sungai Yanlong muncul di ujung pandangan Lin Yun. Tubuhnya melintas dan dia mendarat dengan kokoh di pantai. Sebelum datang ke sini, sungai Yanlong masih menjadi masalah bagi Lin Yun, namun kini belum cukup. Pemakaman bunga itu seperti perahu yang mendarat di magma. Lin Yun menginjak pedangnya, dan Yuangang Qi suci mengembun di sekujur tubuhnya dan terbang seperti anak panah. Setelah beberapa saat, Lin Yun membubung ke langit, dan pedang itu terbang. Ketika jatuh, pedang itu seperti aliran cahaya memasuki hatinya. Kecepatanku 4 atau 5 kali lebih cepat dari sebelumnya. Mungkin aku bisa menyusul Ji Zixi dan yang lainnya secara langsung. Lin Yun berbisik pada dirinya sendiri. Jauh lebih aman setelah menyeberangi sungai Yanlong, tetapi secara relatif. Sekarang 6 kota suci sudah tidak ada lagi, gagak darah ada di mana-mana, dan ada juga beberapa monster yang melarikan diri dari area terlarang. Pihak lain adalah sekelompok orang, dan dia hanyalah satu orang, jauh lebih nyaman jika terburu-buru. Kita harus pergi ke lembah 10.000 makam lagi. Lin Yun berdiri di tepi pantai, memandangi lembah 10.000 makam Yao Guang, ekspresinya berubah, dan dia berpikir. Kawasan itu penuh dengan misteri, entah itu makam di lembah 10.000 makam, kawasan terlarang di bawahnya, atau altar kuno. Bahkan Master Pedang Ziyuan ada di sana, meninggalkan sebuah klon. Lin Yun menebak dalam hatinya bahwa larangan kuno terhadap gunung yang terkubur pasti ada hubungannya dengan lembah 10.000 makam yang misterius. Sekarang larangan di pegunungan pemakaman telah runtuh, bahkan tanah suci dapat datang dan pergi dengan bebas. Saya tidak tahu apakah leluhur naga Azure ilahi telah menyiapkan rencana cadangan. Lin Yun bergumam di dalam hatinya. Setelah menyaksikan operasi silsilah roh iblis di Gurun Tiansu, Lin Yun tahu bahwa begitu orang-orang ini keluar, mereka pasti akan menjadi masalah besar di Gurun Timur. Memikirkan apa yang dikatakan Raja Jiuluo, ada banyak tanah terlantar Tiansu yang mirip dengan lembah Yanlong di bawah pegunungan pemakaman. Di negeri peperangan ilahi, lebih dari satu dewa telah jatuh. Setelah berpikir sejenak, Lin Yun memutuskan untuk tidak pergi, saat ini lebih penting bertemu dengan orang-orang dari Gunung Senhuang. Kamu seharusnya bisa mengejar ketinggalan, kan? Lin Yun menggumamkan sesuatu dengan lembut dan menggelengkan kepalanya,
samar-samar dia bisa melihat beberapa jejak yang ditinggalkan oleh orang-orang di Gunung Senhuang. 2 jam kemudian, di pintu masuk pegunungan pemakaman, cahaya bermekaran, cahaya suci menutupi matahari, dan sekelompok sosok terbang keluar. Orang suci yang bijaksana. Tuan Suci Karasuma. Petapa Ziying. Orang-orang di 3 tanah suci berseru pada saat yang sama, dan melihat sekelompok orang ini tampak malu, ekspresi mereka tertekan, dan mata mereka penuh kekhawatiran dan ketakutan. Tidak baik. Hati Petapa Agung King Hui dari Mingzong, Petapa Agung Yanming dari Sekte Tianyan, dan Petapa Agung Guimu dari Sekte Wanlei tenggelam pada saat yang sama, dan ekspresi mereka berubah secara dramatis. Dilihat dari wajah orang-orang tersebut, kemungkinan besar rumor tersebut benar adanya. Apa yang terjadi dengan Holy Lord Sainti? Di mana tuan mudanya? Sein King Hui bertanya dengan wajah muram, sambil menundukkan kepalanya. Yang mulia, saya akan mengembalikan artefak suci tertinggi kepada Sage Agung terlebih dahulu. Yang mulia Saintian benar-benar tidak ingin mengatakannya di depan umum. Fakta bahwa tuan muda Mingzong yang bermartabat dibunuh oleh pedang seseorang terlalu memalukan. Akan sangat memalukan untuk membicarakan apa yang terjadi, dan itu akan berdampak besar pada reputasi Tanah Suci. Wajah Sein King Hui menjadi pucat, memikirkan hasil yang sangat buruk. Dia memandang ke arah Sein Lord Saintian dengan tatapan bertanya-tanya di matanya. Yang terakhir tampak berat, tapi masih mengangguk. Akibatnya, Petapa Agung King Hui tersandung, langkahnya tidak stabil, dan dia hampir terjatuh. Di sisi lain, Lord Karasuma juga tidak mau bicara lebih banyak. Biarkan Sage Agung yang mengambil keputusan. Kembalikan artefak suci tertinggi terlebih dahulu. Sein King Hui menahan amarahnya dan berkata dengan sedikit kesedihan. Artefak suci tertinggi pasti akan mengerahkan kekuatan terbesarnya di tangan Sage Agung, dan hanya Sage Agung yang dapat memutuskan apakah akan menyerang tanah suci lainnya. Pada saat ini, cahaya di pintu masuk kembali mekar. Orang-orang dari Gunung Senhuang terbang keluar, dan Lin Yun, yang mengejar mereka semua, ada di antara mereka, dan mereka bergabung bersama. Lin Yun, tuan muda tampan pemakaman telah keluar. Apakah dia benar-benar bersama orang-orang dari Gunung Senhuang? Rumornya benar atau salah? Dia mengalahkan iblis bermata emas di Gurun Tiansu. Dikatakan juga bahwa dia sendirian menekan ribuan zombie iblis. Melihat penampilan Lin Yun, seluruh pegunungan pemakaman menjadi bersemangat, dan semua kekuatan besar membicarakannya. Dalam beberapa sekejap, Lin Yun dan yang lainnya kembali ke lokasi Gunung Senhuang. Semua orang di Gunung Senhuang sangat bersemangat dan memandang Ji Zixi dengan mata membara. Petapa Agung King He menanyakan kalimat itu dan berkata, apakah Anda mendapatkan kembali pecahan api ilahi? Ji Zixi mengangguk dengan berat, lalu menatap Lin Yun, matanya yang indah berbinar dan berkata, kali ini semua berkat saudara Lin. Tanpa bantuannya, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa keluar hidup-hidup. Semua orang di Gunung Senhuang segera bersemangat. Mereka telah memperoleh pecahan api ilahi, dan pada saat yang sama mereka memandang Lin Yun dengan rasa ingin tahu. Holy Lord King He memandang Lin Yun dan berkata sambil tersenyum, Gunung Senhuang pasti akan mengingat trik persahabatan kecil ini. Lin Yun tersenyum dan berkata dengan sopan. Dikabarkan bahwa kamu sendirian menekan ribuan zombie iblis dan menyelamatkan semua orang dari 9 sekte dan 9 orang suci. Holy Lord ini sebenarnya tidak terlalu percaya dengan hal ini, karena terlalu sulit dipercaya. 9 sekte dan 9 orang suci. Lin Yun berpikir sejenak dan berkata, jika Yang Mulia mengacu pada kelompok sekte Qingming, maka rumor tersebut memang benar. Roh iblis bermata emas dan biksu bulan darah dikalahkan olehmu. Holy Lord King Hui menarik napas dan terus bertanya. Lin Yun ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Hal ini segera menimbulkan ledakan seru, dan semua orang yang telah menunggu di luar Gunung Senhuang tampak sangat terkejut. Setelah sekian lama, Holy Lord berkata dengan sungguh-sungguh, silsilah Yao Guang benar-benar memiliki penerus. Lin Yun, aku, tuan muda dari Sekte Ming, Huang Jingyu, dibunuh olehmu. Pada saat ini, suara teriakan marah terdengar, dan Petapa Agung King Hui memimpin sekelompok orang suci dari Mingzong untuk datang. Bunuh tuan muda Mingzong. Pada saat ini, bahkan wajah Tuan Xinghe dan yang lainnya pun berubah. Mereka akhirnya tahu apa yang sedang dilakukan Lin Yun ketika dia pergi. Mereka kebetulan melihat orang-orang dari 3 tanah suci di kerangka naga api, dan kemudian Lin Yun segera berpisah. Sekarang kalau dipikir-pikir, dia pergi untuk membunuh orang. Lin Yun tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya. Kekuatan suci pihak lain mengalir ke arahnya, tetapi dia tidak menerima tekanan apapun. Dia berkata dengan tenang, jika seseorang membunuhku, aku akan membunuhnya.
Sungguh lancang. Betapa besarnya status saya, Tuan Muda Mingzong, Anda benar-benar berani mengubur keindahan itu. Tidak perlu bicara omong kosong dengannya, hancurkan saja budidayanya. Bahkan jika orang ini tidak dapat dibunuh, serahkan saja dia kepada Tian Xuanzi. Tian Xuanzi pasti akan dengan senang hati berurusan dengan orang ini. Di seluruh Mingzong, semua tetua alam suci penuh dengan niat membunuh. Bahkan jika Huang Jingyu benar-benar terbunuh dan mati secara layak, mereka tidak berniat membiarkan Lin Yun pergi. Yang mulia, nada Anda sangat keras. Apakah Anda berani membawa seseorang ke hadapan saya dan berpura-pura bahwa Gunung Shen Huang tidak ada? Kekuatan Holy Lord yang sama menakutkannya dilepaskan, dan Holy Lord King He dari Gunung Shen Huang berdiri. Tepian menakutkan muncul di matanya yang indah, seolah-olah bintang yang tak terhitung jumlahnya terbakar pada saat yang bersamaan. Jadi bagaimana dengan Gunung Shen Huang? Jika kamu membunuh seseorang, kamu harus membayar dengan nyawamu. Nak, izinkan aku bertanya padamu, apakah aku mengajari Tuan Suci Tiankui untuk dibunuh olehmu? Orang-orang dari Sekte Wanlei juga datang dan membunuh mereka dalam jumlah besar, dan bersama mereka adalah orang-orang dari Sekte Tianyan. 3 tanah suci berkumpul dan segera menguasai Gunung Shen Huang dalam hal momentum. Mingzong Gui Musengzun berkata dengan dingin, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Dong Huang adalah mantan Dong Huang? Itu adalah kemampuanmu untuk mengambil pecahan api suci dari Gunung Shen Huang, tetapi kamu tidak dapat menyelamatkan anak ini. Saya menyarankan kamu untuk melakukannya sendiri, jangan ini akan membawa bencana besar ke Gunung Shen Huang. Holy Lord King He mencibir, dulu ketika Sekte Tiandao mendominasi hutan belantara timur, mereka tidak berani berbicara dengan Gunung Shen Huang kita seperti ini. Jika Anda ingin membawa Lin Yun pergi, jangan pernah memikirkannya. Siapapun yang berani melakukannya menyentuhnya akan bersama kita di Gunung Shen Huang. Kami akan bertarung sampai mati sebagai musuh kami. Holy Lord King He juga sangat tegas, dia memastikan bahwa pecahan api ilahi memang dikeluarkan oleh Lin Yun, dan membuat keputusan seketika tanpa Ji Zixi berbicara lagi. Tuan Suci Mingzong King Hui mendengus dingin, dan tubuh agungnya melonjak. Dengan gemuruh, ruangan itu langsung tenggelam. Kamu tidak melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Kamu tidak bisa menyelamatkannya. Nak, pergi ke sini. Ketika dia dan Sein King He saling balas dendam, mereka tiba-tiba mengambil tindakan dan menyapa Lin Yun secara langsung. Wow! Dia baru saja mengangkat tangannya, dan di bawah gelombang kekuatan suci yang agung, ruang di sekitar Lin Yun bergulung seperti lubang. Lin Yun begitu tenggelam dalam hatinya sehingga dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Menghancurkan. Pada saat kritis, Lin Yun mengarahkan tangan kanannya ke lawan dengan punggung tangannya, dan cincin suci cahaya bulan langsung diaktifkan. Cahaya bulan yang tak berujung mekar, kekuatan bulan meledak, dan kekuatan tertinggi cincin suci cahaya bulan memotong kekuatan yang tiba-tiba ini. Cincin suci cahaya bulan. Ketika petapa agung King Hui melihat cincin Lin Yun, dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Bab 2268 membunuh semua orang. Bukan hanya Holy Lord King Hui yang marah, tapi semua orang kuat di Sekte Ming juga kehilangan kesabaran setelah melihat cincin suci cahaya bulan. Lin Yun hanya membunuh orang untuk merebut harta karun, tapi dia berani menggunakannya secara terbuka di depan umum, dan tidak segan-segan membunuh Tuan Muda Mingzong sama sekali. Bagi Holy Lord King Hui, dia adalah Holy Lord, dan dia mengambil tindakan terhadap seorang junior, dan dia melakukannya dengan serangan diam-diam. Akibatnya, Lin Yun menggunakan harta Huang Jingyu untuk menghancurkannya, dan keluhan serta kemarahannya tidak dapat ditingkatkan. Kamu benar-benar pelacur, kamu benar-benar tidak sabar untuk hidup. Dia sangat marah, dan guru suci menunjukkan kekuatannya lagi kali ini dia tidak menahan diri, dan retakan di ruang menyebar, menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Kamu sudah bertindak terlalu jauh untuk menipu orang lain. Yang mulia King Hui, kamu benar-benar tidak tahu malu. Tuan Suci King He juga marah, dia keluar dari Yuan Suci untuk melawan tekanan Tuan Suci King Hui dan mencegah Lin Yun dikendalikan olehnya. Pengadilan kematian. Petapa Agung King Hui menunjukkan niat membunuhnya dan tidak lagi menyembunyikan niat membunuhnya, dia menamparnya dengan punggung tangannya. Dia melihat telapak tangan raksasa menekan ke bawah, dengan matahari dan bulan berputar-putar di sekitarnya, menghantam Holy Lord King He. Kemanapun mereka lewat, tanah runtuh, dan cahaya matahari dan bulan meledak menjadi debu. Ledakan. Tanah meledak menjadi berkas cahaya yang panjangnya hampir 1 kilometer, tapi itu adalah segel gantung matahari dan bulan dari seni bela diri tingkat roh naga Mingzong. Lin Yun telah melihat metode serupa dengan Huang Jingyu, tetapi metode tersebut puluhan kali lebih kuat di tangan orang suci King Hui.
Begitu segelnya jatuh, dunia hampir terbalik, yin dan yang terbalik, dan ruang angkasa terganggu oleh matahari dan bulan. Phoenix ilahi menyinari dunia. King He memiliki sosok yang anggun, wajah yang mempesona, rambut panjang yang bergerak tanpa angin, dan semburan api yang keluar dari tubuhnya. Kemudian dia dengan lembut mengetuk tangan gioknya, dan cahaya api mengembun menjadi bentuk burung Phoenix ilahi, menghancurkan tanda yang masuk. Kedua guru suci itu mengambil tindakan dan segera menimbulkan penglihatan yang menakutkan, dan seluruh pegunungan pemakaman dipenuhi dengan kengerian. Gunung Shenhuang dan Mingzong sedang bertarung. Ya Tuhan, sudah bertahun-tahun sejak tidak ada perang tanah suci di Gurun Timur. Mingzong ini benar-benar sombong. Setelah jatuhnya Sekte Tiandao, dia bahkan tidak memperhatikan Gunung Shenhuang. Dia ingin membunuh Lin Yun dengan paksa, tapi itu membuktikan bahwa rumor itu benar. Tuan Muda Penguburan benar-benar menyelamatkan banyak orang berkuasa dari 9 sekte dan 9 orang suci. Meskipun Gunung Shenhuang sangat kuat, tapi sekarang 3 tanah suci telah bergabung, mereka mungkin tidak dapat menutupi keindahan yang terkubur. Saat menonton pertunjukan, mereka dengan cepat melindungi diri dari jarak jauh, takut serangan Holy Lord akan mempengaruhi mereka. Lakukan. Hancurkan orang-orang ini secara langsung. Gunung Shenhuang berani melindungi para pembunuh, jadi tidak perlu berdebat dengan mereka tentang moralitas. Ayo pergi bersama. Yang Mulia Yanming dan Yang Mulia Guimu tidak lagi menyembunyikan posisi mereka, dan memimpin 2 tempat suci untuk bertarung secara langsung. Mereka mengambil tindakan segera setelah perselisihan. Tampak jelas bahwa 3 tanah suci tidak hanya berusaha menangkap Lin Yun. Dia hanyalah sebuah alasan, yang lebih penting dia ingin merebut kembali pecahan api ilahi dari tangan Gunung Shenhuang. Holy Lord King He tersenyum dingin dan segera melihat petunjuknya, berkata, jika kamu ingin mengambil pecahan api ilahi, katakan saja. Mengapa kamu harus bertindak seperti ini? Menurutmu apakah aku, Gunung Phoenix ilahi, akan takut padamu? Gunung Shenhuang telah sepenuhnya siap untuk menerima pecahan api ilahi, dan diharapkan setelah mendapatkan pecahan api ilahi, ia akan diserang balik oleh 3 tanah suci. Orang-orang suci di Gunung Shenhuang mematuhi perintah dan membunuh tanpa ampun. Sein Qinghui memberi perintah, dan banyak pakar alam suci di Gunung Shenhuang bergegas maju tanpa rasa takut. Yang Mulia Galaksi, inilah waktunya untuk mencabut batasan tersebut. Lin Yun tidak bisa menahan perasaan senang saat melihat adegan ini. Dia adalah pendekar pedang alami, tidak pernah takut berperang, dan perang suci ini datang pada waktu yang tepat. Namun, meski memiliki semangat juang, pikirannya sangat tenang. Mengetahui bahwa di bawah pengepungan 3 orang suci agung, Yang Mulia Qinghui tidak dapat menghentikannya tidak peduli seberapa kuatnya dia masih harus pulih dari luka-luka Yang Mulia Xing He. Saat telapak tangan dipukul, tulang ilahi naga biru melonjak, dan Yuan suci naga Azure yang mengandung vitalitas agung mengalir ke tubuh galaksi Sein. Betapa agung Yuan. Sein Lord Xing He merasakan energi Qian melonjak di dalam tubuhnya, dan tiba-tiba terkejut. Luka yang dideritanya sebelumnya pulih hampir seketika karena aliran energi ini. Lin Yun menggunakan Qi Suci Qinglong untuk menyembuhkan lukanya sebelumnya, tetapi hanya bisa menyelamatkan nyawanya. Sekarang dia telah berubah menjadi Qi Suci Qinglong, efeknya benar-benar berbeda. Setelah terkejut, Holy Lord Xing He tertawa, dan tanpa ragu, dia langsung mencabut larangan tersebut. Ledakan. Kekuatan suci yang mengejutkan melonjak, dan penambahan guru suci lainnya di Gunung Shenhuang segera menghilangkan banyak tekanan pada guru suci King He. Dari 1 lawan 3, menjadi 2 lawan 3. Keempat tempat suci berperang, dan ratusan raja suci berperang satu sama lain, pemandangannya sangat spektakuler. Nah, mari kita lihat kemana kamu lari kali ini. Tidak lama setelah pertempuran kacau dimulai, 3 sosok langsung menyerang mereka seperti kilat. Mereka adalah teman lama dari Gurun Tiansu. Sein Lord Sainti, Sein Lord Karasuma dan Sein Lord Ziying. Ketiganya adalah Raja Suci Puncak tingkat 4. Mereka pernah memojokkan Lin Yun di Gurun Tiansu dan terpaksa melompat dari tebing yang jatuh dari dewa. Kemudian, ketika mereka bertemu lagi, Lin Yun memenggal kepala Huang Jingyu, Tuan Muda Mingzong, di depan beberapa orang. Dapat dikatakan bahwa ketiga orang bijak telah kehilangan muka, sekarang setelah musuh mereka bertemu, mereka secara alami sangat cemburu. Terutama Sein Lord Sainti, dia sangat kejam sehingga dia tidak memiliki keraguan di luar pegunungan tempat dia dimakamkan. Segel gantung matahari dan bulan. Dia mendaratkan telapak tangannya di udara, gulungan astrologi terbuka di belakangnya, dan Yuan suci melonjak keluar dari tubuhnya. Ledakan. Kekuatan telapak tangan menyebabkan tanah runtuh dan kemudian meledak lapis demi lapis.
Meskipun kekuatannya tidak sekuat orang suci King Hui, ia masih sangat menakutkan dari kejauhan. Guntur rantai suci. Mata Karasuma Sage memerah, dan dia mengulangi trik lamanya. Bunga-bunga di jalan bermekaran di belakangnya, menyebabkan awan petir bergulung. Petir emas berubah menjadi rantai dan jatuh dari langit, mencoba menyegel Lin Yun di area ini dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Di saat yang sama, ada cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, menerobos celah rantai guntur seperti badai yang dahsyat. Tiga raja bijak melancarkan gerakan pembunuhan yang kejam. Mereka telah melihat kekuatan Lin Yun dan tidak berniat menahan diri sejak awal. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka melihat Lin Yun diserang, terlihat sangat gugup. Bagus sekali. Tapi Lin Yun tertawa keras, tanpa ada niat untuk melarikan diri, dia pertama kali menyapa Sein Lord Sainti dengan telapak tangan menghadap ke langit. Ledakan. Kemuliaan suci meledak, dua cetakan telapak tangan menyatu, dan suara keras terdengar. Sein Lord Sainti, yang jatuh dengan kekuatan yang tak terhentikan, memuntahkan seteguk darah sebelum dia bisa bereaksi, dan seluruh tubuhnya langsung terlempar. Adegan ini sangat mengejutkan, Lin Yun tetap tidak bergerak di tanah, hanya rambut panjangnya yang berterbangan. Holy Lord Saintian yang merendahkan seharusnya memiliki keuntungan besar, tapi saat telapak tangannya bersentuhan, dia terlempar. Pada saat lawannya terlempar, Lin Yun mengarahkan jarinya ke udara, dan seberkas cahaya pedang menghantam udara, dia menyusul Sein Lord Sainti dan membuat lubang besar di dadanya. Fiuh. Setelah mendarat, Holy Lord Saintian memuntahkan 3 suap darah dan berguling beberapa kali tanpa mampu menstabilkan tubuhnya. Pegang naga biru. Lin Yun terus mengambil tindakan, mengulurkan tangan untuk meraih ke dalam kehampaan segera setelah dia menunjukkannya. Bunga-bunga di jalan raya bermekaran di belakangnya, dan darah Dewa Naga Biru terbakar di tubuhnya. Dia mendengar auman naga, dan angin serta guntur berkumpul di telapak tangannya, membentuk pusaran air yang menakutkan. Ledakan. Semua rantai suci guntur yang jatuh dari langit ditelan ke dalam telapak tangan tanpa kecuali. Kekuatan isap yang agung ini membentuk corong yang menakutkan di dalam kehampaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Lord Karasuma terkejut, dengan ekspresi sangat terkejut di matanya. Tapi itu belum berakhir, dia segera menemukan ada yang tidak beres. Setelah pegangan naga Azure melahap banyak rantai suci guntur, kekuatan isapnya tidak berhenti, dan kemudian terus mengalir ke arahnya. Mengaum. Itu seperti naga biru tak terlihat yang berputar terus-menerus, langsung menangkapnya sebelum dia bisa bereaksi. Kesini. Lin Yun meraihnya dengan 5 jari, dan Bang, Holy Lord Karasuma, yang berada ratusan meter jauhnya, sepertinya dicengkeram oleh kekosongan di lehernya, dan langsung ditarik. Biarkan aku pergi. Lord Karasuma berjuang keras, tetapi tidak berhasil, 5 jari Lin Yun mencakar lehernya seperti cakar naga, dan kemudian dia membuangnya. Fiuh. Lubang di lehernya berlumuran darah, dan petapa Karasuma yang tergeletak di tanah terjatuh seperti ikan mati. Pada saat ini, ratusan sinar cahaya pedang yang digunakan oleh Sein Ziying menyerang di depan Lin Yun. Trik kecil. Lin Yun mendorongnya ke kiri dan ke kanan dengan kedua tangan, dan menggedor, pakaian suci Qingxiang miliknya bergerak dengan liar. Suara mendengung terdengar, dan ratusan sinar cahaya pedang ini terkurung oleh keinginan pedang, tidak dapat bergerak atau bergerak maju di bawah tatapan dingin Lin Yun. Ini. Setelah cahaya pedang itu menyala, Holy Lord Ziying mendongak. Saat mata mereka bertemu, wajahnya membeku. Lin Yun memunculkan senyuman di bibirnya, bergerak dengan desir, melewati cahaya pedang, dan tiba di depan Holy Lord Ziying dalam hitungan napas. Desir, desir, desir. Sein Ziying mengayunkan lebih dari 90 pedang dalam satu tarikan napas, tapi tanpa kecuali, tidak ada satupun yang mengenai Lin Yun. Ledakan. Begitu Lin Yun mengambil tindakan, Sein Yuangang kinya hancur, ada penyok di dadanya, tubuhnya bungkuk seperti busur, dan dia terbang terbalik ribuan meter dalam sekejap. Setelah hanya satu pertemuan tatap muka, apa yang disebut sebagai 3 raja bijak agung tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati, dan mereka semua dikalahkan. Adegan ini mengejutkan seluruh pertempuran di tempat, dan semua orang dari 9 sekte dan 9 orang suci tercengang. Mati. Tiba-tiba, terdengar teriakan nyaring, memecah kesunyian. Tetua bijak tingkat 5 dari Mingzong tiba di udara, dengan matahari dan bulan tergantung di langit di atas kepalanya, dan kemudian menendangnya ke udara. Gemuruh, tendangan ini terbang ke udara, tanah meledak lapis demi lapis, dan kekosongan terus pecah seperti cermin. Lin Yun menjadi tenang dan mengaktifkan teknik ilahi mengejar matahari. Tubuhnya terus melayang mundur tanpa menangkap kakinya dengan paksa. Kamu bisa lari.
Tetua ini memiliki tingkat kultivasi Raja Suci tingkat kelima. Raja Suci tingkat kelima adalah alam kesatuan di luar lautan spiritual. Dia dapat menggabungkan banyak jalan besar menjadi satu dan mengubahnya menjadi segel suci di lautan spiritual. Tanpa bersusah payah, setiap pukulan dan tendangan memiliki kekuatan yang besar. Lin Yun tiba-tiba diserang dan hanya bisa menghindari ujung tajamnya untuk sementara. Dia mengambil tindakan satu demi satu, matahari dan bulan berputar, warna langit dan bumi berubah, dan dia segera memperoleh keuntungan yang sangat besar. Nak, kamu sangat kejam. Jika aku tidak menyingkirkanmu hari ini, kamu pasti akan menjadi iblis yang akan membahayakan dunia di masa depan. Dia melirik ke arah Saint Ziying yang terluka parah, Saint Lord yang tak bernyawa, dan Saint Lord Karasuma yang tak bernyawa, dan wajahnya suram hingga menjadi sangat menakutkan. Dia menembakkan 18 sinar palem berturut-turut di udara. Setiap sinar palem jatuh seperti gunung, menutupi langit dan matahari, dan suaranya sangat menakutkan. Mata Lin Yun berubah. Dihadapkan pada cahaya telapak tangan yang begitu menakutkan, dia akhirnya tidak memilih untuk menahannya dengan paksa, sebaliknya, dia diam-diam mengaktifkan dua kanon pedang untuk terus mengumpulkan Yuan Suci di Zifu. Bang bang bang. Setiap kali dia mundur selangkah, cahaya dari telapak tangannya jatuh seperti gunung, menyebabkan debu beterbangan di tanah dan retakan yang membentang hingga puluhan mil. Ketika 18 lampu palem jatuh, sudah ada 18 gunung yang menghalangi semua jalan Lin Yun. Mendengus. Melihat tujuannya tercapai, orang bijak tingkat 5 dari Mingzong segera mendekat dan menyerang secara langsung, berharap untuk mengejutkan Lin Yun sampai mati dengan satu telapak tangan. Kalahkan aku. Tapi Lin Yun sepertinya sudah menduganya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, tubuhnya melonjak tajam, dan energi tajam di antara alisnya meraung seperti ujung pedang. 18 gunung menghalangi jalan, dan bahkan Raja Suci tingkat 5 membunuhnya, tapi dia tidak peduli sama sekali, berdiri seperti pedang tak tertandingi antara langit dan bumi. Ini. Liu Yunlan, yang telah mengamati secara diam-diam, merasakan jantungnya berdebar kencang, dia merasakan aura menakutkan melonjak dengan ganas di tubuh Lin Yun. Dentang. Seruan pedang terdengar di tubuh Lin Yun, dan cahaya suci yang agung keluar dari tubuh Lin Yun. Di bawah tatapan heran dari semua tetua alam suci, tubuh anak laki-laki itu meledak menjadi cahaya suci, seperti bunga peri yang mekar. Dengan keras, 18 gunung di sekitarnya hancur. Saya melihatnya melonjak, rambut panjangnya berkibar, dan wajahnya yang tampan dan tampan tampak anggun tak terlukiskan. Senyuman muncul di sudut mulutnya, dan dia tersenyum seperti makhluk abadi, menghadapi Raja Suci tingkat 5 yang datang untuk membunuhnya, dan tertawa liar, siapa yang bukan Raja Suci lagi, hahaha. Saat berikutnya, suara suci tiba-tiba terdengar, dan mitos pun datang. Bab 2269 pedangku tidak dirugikan. Ledakan. Suara suci meledak, dan mitos pun muncul. Lin Yun tidak menahan apapun, budidayanya berkembang pesat, dan kekuatan sucinya sama mempesona seperti matahari. Telapak tangannya terbang di udara, dan di bawah tatapan luar biasa dari Saint Lord tingkat kelima Mingzong, dia menghancurkan semua Saint Yuangang Qi di tubuh lawan. Klik. Gang Qi hancur dan darah berceceran. Bagaimana ini bisa terjadi? Tetua dari orang suci tingkat 5 Mingzong memuntahkan darah dan menatap Lin Yun dengan tidak percaya, matanya penuh dengan keterkejutan. Bahkan jika lawannya telah menerobos ke alam suci, dia hanyalah Raja Suci tingkat kedua, 3 alam di belakangnya. Apa yang paling tidak bisa dia terima adalah bahwa ini hanyalah kompetisi kultivasi, dan pihak lain tidak menggunakan niat pedang Dong Huang yang terkenal. Fiuh. Ketika dia terkejut, dia memuntahkan seteguk darah lagi dan mundur beberapa langkah, lukanya terlalu parah dan dia tidak mampu melawan. Saat cahaya suci memenuhi udara, Lin Yun mengenakan kemeja hijau dan mencibir di dalam hatinya saat dia melihat lawan yang mundur. Sebelum dia menjadi orang suci, dia bisa melukai Raja Luo Ying dengan kekuatan pedang dan keterampilan pedangnya. Sekarang dia telah menjadi orang suci, dia telah terlahir kembali, menggunakan 2 pedang besar kanon sebagai fondasi untuk mengaktifkan tubuh Dewa Changlong. Jika dia masih tidak bisa melukai lawannya, terobosannya ke alam suci akan sia-sia. Jika lawan berusaha sekuat tenaga, telapak tangan ini tidak akan bisa melukainya secara serius, namun jika ia ceroboh, tidak akan ada peluang untuk menyesal. Gang Qi melindungi tubuh. Tuan Muda Yan Hua menerobos ke alam suci. Bukankah itu berarti dia hanya memiliki kultivasi setengah orang suci di tanah air Tiansu? Itu terlalu dilebih-lebihkan. Bahkan jika dia dipromosikan ke alam suci, dia hanyalah Saint Lord tingkat kedua,
dan dia melukai para Saint Lord yang lebih tua dengan satu telapak tangan. Seberapa dalam fondasi yang diletakkan oleh ini? Keterampilan yang dia kembangkan haruslah keterampilan ajaib yang tiada taraf, jika tidak maka mustahil untuk dijelaskan. Mungkin itu saja. Jangan lupa, dia juga memiliki tubuh Dewa Changlong. Aku agak percaya rumor yang beredar sekarang. Orang-orang yang mengepungnya hampir semuanya adalah ahli alam suci, dan mereka memiliki pandangan ke depan, dan mereka dapat melihat petunjuknya secara sekilas. Mereka sangat terkejut, dan mereka yang awalnya ragu-ragu kini sedikit terguncang. Seperti yang diketahui semua orang, Saint Lord Xinghe, yang saat ini berperang melawan 3 tanah suci, tampak lebih terkejut. Raja Suci tingkat kedua. Bagaimana anak ini melakukannya? Dia sedikit terganggu dan tidak bisa membayangkan pemandangan ini. Dia telah berurusan dengan Lin Yun di Gurun Tiansu, dan dia dapat memastikan bahwa pihak lain hanya berada di puncak Semi-Sein, dan kali ini dia telah menembus 2 alam berturut-turut ketika dia menjadi orang suci. Untungnya, ketiga orang suci yang menentangnya juga terkejut, bahkan lebih terkejut darinya, jika tidak, mereka akan terluka parah oleh gangguan ini. Anak baik, pahlawan datang dari seorang anak muda. Tapi apa yang terjadi dengan hantu-hantu itu? Saint Qinghe juga memperhatikan pemandangan ini, dan dia juga menemukan beberapa bayangan emas yang diabaikan oleh orang lain. Ada penerus silsilah Yao Guang. Hahaha, Tian Xuanzi mungkin tidak bisa mengendalikan Dong Huang, ayo kita bunuh bersama. Membunuh. Gambaran Lin Yun menunjukkan orang bijak di depannya dan mengalahkan orang bijak tingkat kelima lawan dengan satu telapak tangan membuat darah banyak guru suci di Gunung Shen Huang mendidih. Awalnya, mereka bertarung demi Lin Yun karena perintah Holy Lord, tapi sekarang semangat mereka sangat terguncang. Sialan, anak ini akan mendapatkan kekuatan, dia harus dibunuh hari ini. Tuan Suci Mingzong Qinghui tiba-tiba menjadi cemas. Ketiga tempat suci tersebut awalnya memiliki keunggulan yang sangat besar, namun kali ini membuat masyarakat panik, dan momentumnya justru sedikit hilang. Bunuh dia. Jangan khawatirkan orang-orang di Gunung Shen Huang. Ketika orang-orang di Gunung Shen Huang melihat ini, mereka secara alami tidak diizinkan melakukannya, dan masing-masing menggunakan berbagai gerakan pembunuhan untuk menahan orang-orang kuat dari 3 tanah suci. Pemandangan tiba-tiba menjadi lebih kacau, ratusan orang kuat dari alam suci sedang bertempur, dan segala jenis cahaya suci menutupi langit. Gulungan astrologi yang tak terhitung jumlahnya saling memantulkan, dan seluruh area bergetar hebat. Dia akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Liu Yunlan dari Sekte Tianyan tidak mengambil tindakan. Dia menyaksikan pertempuran dari tepi. Setelah melihat keanggunan Lin Yun, ekspresinya menjadi sangat rumit. Setelah hari ini, apapun hasilnya, nama Lin Yun pasti akan mengejutkan seluruh Kunlun, mengumumkan kembalinya secara resmi playboy yang terkubur itu. Atas nama orang suci, dia menyapu dunia. Dalam pertempuran yang kacau balau, Lin Yun baru saja melukai Raja Suci tingkat 5 dengan parah ketika dia segera dikelilingi oleh 8 tetua alam suci. Namun, tingkat kultivasi orang-orang ini kurang dari tingkat kelima. Meskipun jumlahnya besar, mereka tidak menimbulkan bahaya apapun. Lin Yun tidak mengelak dan berkata dengan dingin, 3 tanah suci, apakah hanya ini yang tersedia untuk kucing dan anjing? Bang bang bang. Setelah hanya satu konfrontasi dan lebih dari 10 gerakan, Lin Yun melukai para orang suci ini dengan parah, entah jatuh ke tanah atau pingsan. Kekuatan bertarung tirani sangat mengejutkan bagi mereka yang melihatnya. Suzy, jangan sombong, arogan. Di bawah kegembiraan seperti itu, 3 orang lagi datang untuk menyerang, dan tanpa kecuali, mereka semua adalah Dacheng Sage Lord tingkat 5. Bagus sekali. Lin Yun bergegas ke arahnya, rambut panjangnya berkibar, matanya mendidih karena semangat juang. Kekuatan mereka tidak kalah dengan tetua tingkat 5 sebelumnya. Dengan ketiganya bergabung, kekuatan suci bisa dikatakan sangat menakutkan. Melihat Lin Yun begitu sombong, mereka bertiga menjadi marah dan melancarkan gerakan membunuh mereka. Pedang matahari dan bulan. Langit hancur oleh api. Tebasan langit terbakar senyum. Mereka semua menggunakan seni bela diri tingkat roh naga, kekuatan mereka sangat berlebihan, dan mereka tidak menahan diri sama sekali. Bagus sekali. Cahaya dingin melintas di mata Lin Yun, dan pemakaman bunga terbang keluar dari hatinya, dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan di punggungnya ada pedang ilahi kunang-kunang. Bukan air yang mengalir yang bersaing memperebutkan juara pertama, melainkan aliran yang terus-menerus. Lin Yun telah mengembangkan kumpulan Yinghuo Senjian ini, yang ada di dalam gulungan suci, ke kondisi pendewaan. Berbagai gerakan pedang dapat diubah sesuka hati, sesuai keinginannya. Bahkan dengan ayunan pedang biasa, semua rahasia bisa terungkap.
Hanya suara air mengalir yang terdengar. Sungai yang melintasi ruang dan waktu mengelilingi Lin Yun. Pedang di sungai itu merangsang, dan tetesan air bersinar seperti bintang. Bang bang bang. Hanya dengan gerakan lembut seperti itu, gerakan membunuh ketiga orang itu diisolasi dari pinggiran. Sebelum selesai, di sumber di atas sungai, ada yang berteriak lagi, orang mati begini. Ledakan. Suara menderu berlanjut, dan 18 sinar cahaya pedang diikuti oleh puting beliung keluar. Yang lebih menakutkan lagi adalah cahaya pedang ini mengandung makna rahasia pedang ilahi kunang-kunang, yang unik bagi Lin Yun. Fiuh. Yang ada hanya jeritan, dan salah satu dari mereka lengannya terpotong oleh cahaya pedang, mengeluarkan ratapan nyaring. Desir, desir, desir. Lin Yun berjalan di atas sungai, dengan suara gemuruh, tubuhnya menyatu dengan sungai, dan kekuatan pedangnya melonjak seiring gelombang ombak. Ledakan. Mereka yang bertarung melawannya roboh pada sentuhan pertama dan terlempar jauh di tempat. Ayo pergi. Orang ini menghunus pedangnya. Orang yang tersisa menjadi pucat karena ketakutan, dan tanpa semangat juang apapun, dia mundur terlebih dahulu. Orang-orang yang menonton dari kejauhan tidak bisa berkata-kata dan sedikit mati rasa saat melihat pemandangan ini. Lin Yun sebelumnya sudah cukup untuk mengejutkan mereka, tetapi ketika Lin Yun menghunus pedangnya, mereka tahu kengerian yang sebenarnya. Seseorang berkata dengan penuh emosi, saya sudah lama mendengar bahwa Lin Yun adalah seorang penyihir ilmu pedang yang jarang terlihat dalam 500 tahun. Setelah melihatnya hari ini, rumor tersebut benar. 500 tahun plus atau minus 1000 tahun, tapi coba pikirkan, dalam hal ilmu pedang saja, siapa yang bisa menandingi dia dalam 1000 tahun? Kota Tianjue masih ada. Jika kamu mengatakan itu terlalu berlebihan, garis keturunan kaisar pedang pasti keberatan. Itu benar, tapi kurasa aku tidak takut mengubur keindahannya. Kayu yang layu menumbuhkan bunga. Matahari sedang terbit. Sangat dekat dengan akhir dunia. Cahaya pedang Lin Yun berlanjut, dan gerakan pedang Yinghuo Senjian berlanjut. 3 orang suci tingkat 5 yang terpaksa mundur dengan cepat menjadi tidak dapat mundur. Semuanya berlumuran darah dan kesakitan. Saat Lin Yun hendak melakukan pembunuhan besar-besaran dan membunuh 3 orang suci tingkat 5 lagi, sambaran petir tiba-tiba jatuh. Ledakan. Itu adalah petir yang sangat menakutkan. Saat jatuh, ruangan itu terbelah menjadi 2 seperti gulungan gambar. Mendesis. Guntur dan kilat jatuh dari langit, menghantam bagian atas kepala Lin Yun, jalannya diselimuti, dan kekuatan suci menutupi langit, serangan ini hampir tak terhindarkan. Itu adalah Tuan Suci Tianmu dari Sekte Wan Lei. Biarkan aku pergi, dia bersembunyi begitu dalam sehingga dia benar-benar mengambil tindakan saat ini. Bukankah dia Raja Suci tingkat 6? Kenapa dia melancarkan serangan diam-diam? Ini sangat tidak tahu malu. Ini adalah Raja Suci Ramuan Emas. Semua orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Saint Lord dari alam inti emas masih akan menyerang secara rahasia. Raja Suci dari alam ramuan emas memadatkan semua aturan jalan suci dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam ramuan emas yang abadi. Bagi Raja Suci tingkat 5, kekuatan mereka telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Raja Suci Ramuan Emas dapat dengan mudah membunuh Raja Suci tingkat kelima tanpa alasan lain. Setelah memadatkan ramuan emas, aturan jalan suci mereka menjadi sangat kuat. Mati. Wajah Tianmu Sengjun muram, jari-jarinya terus berubah, dan kekuatan guntur suci yang memotong ruang terus meningkat. Ledakan. Ledakan petir yang dahsyat mengubah segala sesuatu dalam jarak ribuan mil menjadi bumi hangus, dan ruang itu penuh dengan lubang. Lin Yun bereaksi dengan cepat, tapi dia masih terkena dampak ledakan dan terlempar ribuan meter sebelum dia bisa berdiri diam. Saudara Lin, Ji Zixi, Li Feibai dan yang lainnya semuanya terkejut. Tapi Lin Yun berbalik sedikit, dan pemakaman bunga menari seperti kucing, dan akibat besar dari guntur dan kilat tersapu olehnya seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang berguguran. Tuan Suci tingkat 6 hanya berani melakukan hal-hal licik. Lin Yun berdiri di atas tumpukan puing dan berkata dengan santai sambil tersenyum. Pakaian di tubuhnya berkibar, dan ada lampu listrik yang mengalir, tapi ternyata dia tidak terluka. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Suci Alam Inti Emas menyiapkan serangan dan tidak menyakitinya. Pakaian suci itu luar biasa. Ini mirip dengan kain suci Qingxiang yang legendaris. Metode pembuatan kain suci ini telah lama hilang. Semua orang melihat petunjuknya dan terlihat sangat terkejut. Mata Tianmu Sengjun sedikit terfokus, dan dia mengedarkan ramuan emas, dan aturan jalan besar segera tercetak pada 36 hari. Kekuatan suci menyatu dengan langit, dan hanya suara gemuruh yang terdengar, dan guntur serta kilat emas turun.
Guntur dan kilat ini tercetak dengan aturan jalan suci, membawa kekuatan jalur guntur dalam 36 hari, saling bertumpukan dan terus-menerus berpotongan. Lin Yunteng bergerak, mengayunkan cahaya pedang tanpa henti, tapi dia masih terkena dampaknya. Berdengung. Namun setiap kali hal ini terjadi, lingkaran cahaya suci akan muncul di tubuhnya, seperti tirai air, yang memantul kembali setelahnya. Tanah runtuh dengan cepat, dan Lin Yun menginjak puing-puing di udara. Dengan pakaian suci Qingxiang ini, dia tidak akan terluka parah bahkan jika dia terkena petir ramuan emas. Adapun akibatnya, tidak perlu khawatir sama sekali. Dia yakin di dalam hatinya, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa pihak lain terus-menerus membentuk segel, dan awan petir bergulung di langit, dengan pola suci berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya melintasinya. Pada hari ini, Mu Sengjun sebenarnya sedang menyiapkan formasi spiritual, berharap untuk menghancurkan Lin Yun dengan formasi guntur. Kamu bersenang-senang bermain, aku akan bermain denganmu juga. Lin Yun bangkit, sosoknya berputar-putar di lampu listrik, dan dalam beberapa kilatan dia sudah berada di depan lawannya. Kaulah yang aku tunggu-tunggu. Tetapi ketika Mu Sengjun melihat ini hari itu, niat membunuh muncul di matanya, dan dia tersenyum ganas, tetapi dia sudah menduganya. Bayangan ramuan emas muncul di belakangnya, meledak, dan kemudian cahaya keemasan memancar, menutupinya seperti alam. Nak, aku tahu kamu benar-benar tidak tahu metode dari Golden Elixir Saint Lord, dan kamu benar-benar berani melangkah maju dan menderita kematian. Tianmu Saint Lord mencibir. Ini adalah tanah suci Golden Elixir. Di dalam cahaya keemasan, semuanya akan dipenjara. Lin Yun mengangkat alisnya dan berkata, pedangku tidak buruk sama sekali. Ledakan. Saat dia selesai berbicara, matanya dengan cepat berubah menjadi emas, dan cahaya keemasan melonjak seperti mata dewa. Segera setelah itu, niat pedang yang kuat meledak dari Lin Yun, dan Golden Core Sanctuary langsung hancur. Sedikit semangat yang menakjubkan, angin gembira ribuan mil. Niat pedang cahaya ilahi yang lengkap dirilis tanpa syarat pada saat ini. Tianmu Sengjun mendongak dan melihat mata emas itu, ekspresinya tiba-tiba berubah, tidak bagus. Bab 2270 Kedatangan Mitos. Niat pedang cahaya ilahi. Ekspresi Tianmu Sengjun berubah drastis, dan dia secara alami mengenali niat pedang itu. Ini bukan setengah langkah cahaya ilahi, tetapi niat pedang cahaya ilahi yang lengkap dan dia belum memulainya, tetapi dia telah mencapai beberapa keberhasilan dan memiliki niat pedang cahaya ilahi yang sepenuhnya stabil. Ini luar biasa. Niat pedang cahaya ilahi kelas 7, niat pedang yang tidak dapat dikuasai oleh banyak orang suci bahkan ketika mereka berusia ratusan atau bahkan ribuan tahun, sebenarnya dikuasai oleh seorang junior. Hal yang paling penting adalah, di dunia Kunlun, hanya mereka yang telah menguasai niat pedang tingkat 7 yang memenuhi syarat untuk disebut ahli pedang, jika tidak, mereka hanyalah orang suci yang menggunakan pedang. Meskipun Saint Lord jarang ditemukan di gurun timur yang luas, mungkin ada total 2.000 atau bahkan 3.000 Saint Lord. Di tanah suci kuno saja, ada 8 sekte super dan 10 orang suci, serta laut jahat di alam surga, 6 tanah suci di tanah suci timur, dan 9 sekte dan 9 orang suci serta kekuatan lain yang lebih rendah. Meskipun jalan suci itu sulit, selama ada sumber daya yang cukup dan umur panjang Raja Suci yang panjang dan sulit untuk dijatuhkan, jumlah Raja Suci pasti akan bertambah. Hanya 6 tempat suci saja yang memiliki akumulasi puluhan ribu tahun, dan setiap tempat suci memiliki setidaknya ratusan orang suci yang berkuasa. Tapi tidak banyak ahli pedang. Mereka menjadi orang suci dengan pedang, menguasai niat pedang kelas 7, memiliki bidang ilmu pedang, dan ketajamannya tak tertandingi. Pada tingkat yang sama, mereka hampir identik dengan tak terkalahkan. Pertarungan lintas batas bukanlah hal yang mudah, tanpa dia hanyalah seorang pendekar pedang. Lin Yun hanyalah seorang pendekar pedang muda saat ini, dia baru berusia 27 atau 80 tahun dan bahkan belum genap 30 tahun. Sungguh berlebihan. Pikiran Tianmu Sengjun meledak dengan dengungan, seluruh tubuhnya mati rasa, dan dia mundur hampir secara naluriah. Siapa yang berani mendekati ahli pedang tanpa persiapan? Bahkan jika dia adalah Raja Suci tingkat 6, dia mungkin jatuh. Sedikit energi yang menakjubkan, angin gembira ribuan mil, hancurkan. Rambut panjang Lin Yun menari dengan liar, cahaya keemasan melonjak di matanya, cahaya ilahi dan cahaya pedang melesat ke langit, dan langit 36 hari runtuh. Klik, klik, klik. Ketika dia mengayunkan pedangnya, alam ramuan emas Tianmu Sengjun runtuh, dan segala macam tekanan menghilang. Formasi penjara suci guntur surgawi 8 kehancuran.
Namun serangan balik Tianmu Sengjun juga datang, ia mundur ke tempat yang aman dan mengangkat tangan kanannya ke langit. Ledakan. Susunan spiritual yang ia susun di langit kemudian menjulang, dengan garis-garis suci yang panjangnya ratusan mil, saling bersilangan membentuk susunan suci kuno. Telapak tangan yang dia angkat ke arah langit meletus menjadi pilar guntur yang mempesona, yang menjulang ke langit dan mencapai titik formasi. Ledakan. Saat berikutnya, formasi itu sepenuhnya diaktifkan, bergulir dengan kekuatan surga, dan Holy Lord Tianmu berdiri di kehampaan yang menakutkan seperti dewa. Di bawah momentum yang begitu besar, niat pedang cahaya ilahi Lin Yun tampak sedikit tidak berarti dan ditekan sedikit demi sedikit. Jadi bagaimana dengan cahaya ilahi? Jika kamu tidak menguasai domain pedang, kamu akan tetap menjadi semut di mataku. Tianmu Sengjun menjadi tenang, dengan tatapan licik di matanya. Formasi penjara suci 8 guntur surgawi yang sunyi bergemuruh, menekan segalanya dengan kekuatannya yang benar-benar agung. Pada saat yang sama, satu demi satu guntur kesengsaraan turun. Dentang, dentang, dentang. Lin Yun melambaikan cahaya pedangnya, dan pemakaman bunga dan guntur kesengsaraan bersentuhan, mengeluarkan percikan api yang menyilaukan dan membuat suara yang tajam seperti batu Gyokunlun pecah berkeping-keping. Dari kejauhan, tampak seperti seorang pemuda berbaju hijau, bertarung melawan Tian Wei dengan pedang. Gambar itu sangat mengejutkan sehingga mereka yang melihatnya tidak bisa berkata-kata. Lin Yun mengerahkan ilmu pedangnya secara ekstrim, meskipun tubuhnya terus jatuh, keanggunannya tetap utuh. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Tianmu Sengjun tidak panik sama sekali saat melihat ini, dia membalikkan tangannya dan mengibarkan bendera pertempuran, gagak emas kuno dicap di benderanya. Gagak emas ini berbeda dengan gagak emas lainnya, selalu berwarna ungu, terbakar dengan api petir ungu yang menakutkan. Ledakan. Saat bendera pertempuran dikibarkan, kekuatan formasi penjara suci 8 guntur surgawi yang sunyi melonjak dengan liar, terus-menerus menekan kekuatan pedang Lin Yun. Tidak hanya itu, iblis petir yang mengenakan baju besi juga muncul dari formasi, dan mereka terus menyerang Lin Yun. Bersalju. Holy Lord Tianmu mengaktifkan ramuan emas, dan rambut panjangnya meledak. Bayangan ramuan emas muncul lagi, dan muncul dalam formasi dalam sekejap. Hu ho ho. Bendera pertempuran gagak emas berkibar, membawa kekuatan formasi guntur, terus-menerus memaksa Lin Yun mundur. Tuan muda pemakaman bunga, bukankah pedangmu sangat tajam? Mengapa kamu tidak bisa menghancurkan formasi penjara suci guntur surgawiku? Tianmu Sengjun sangat flamboyan, dia masuk ke dalam formasi, tapi dia tidak dekat dengan Lin Yun. Dia hanya menggunakan bendera pertempuran untuk mengendalikan formasi guntur, dan kemudian membiarkan iblis petir menerkamnya satu demi satu, dengan erat menjerat Lin Yun dalam formasi, dan terus-menerus menyerang dan memakan kekuatan pedang Lin Yun. Lin Yun tidak punya waktu untuk menjawab, kecepatan serangannya begitu cepat hingga membuat pusing. Desir, desir, desir. Cahaya pedang bersinar secara vertikal dan horizontal, dan dia menjaganya tanpa kebocoran. Berkali-kali, dia bahkan memblokir banyak guntur bencana terlebih dahulu seperti seorang nabi. Tuan Muda Burian, apakah Anda, seorang pendekar pedang yang agung, hanya berani menjadi pengecut? Anda tidak berani, atau Anda tidak dapat menghancurkan formasi saya? Melihat Lin Yun tidak bingung sama sekali, Tianmu Sengjun tiba-tiba menjadi cemas dan mulai berbicara secara provokatif, mencoba mengganggu pikiran Lin Yun. Maumu. Lin Yun menjentikkan pergelangan tangannya dan memblokir beberapa gelombang guntur. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya tumpang tindih, memperlihatkan tubuhnya yang jernih. Dia berdiri di sana dan melihatnya dengan dingin. Hahaha, kamu harus datang. Tianmu Sengjun sangat gembira saat melihat ini. Dia tidak takut Lin Yun bergegas menyerangnya. Formasi penjara suci guntur surgawi penuh dengan niat membunuh. Aturan formasi akan berubah segera setelah formasi dipindahkan, dan kesengsaraan guntur akan terus menumpuk. Dia takut Lin Yunggui akan tetap di tempatnya, sehingga kekuatan formasi tidak maksimal, dan dialah yang akan menderita dalam jangka panjang. Klik, klik, klik. Tapi senyumannya segera membeku, begitu Lin Yunren berbalik di tempat, 36 bayangan keluar dari tubuhnya. Langit dan bumi hanya sesaat hitam dan putih, seperti lukisan tinta, dan 36 bayangan di belakangnya seperti 36 guratan. Lin Yunru menulis seperti orang suci, menggunakan tinta dan tinta secara vertikal dan horizontal untuk menguraikan karakter langit kuno dan besar. 36 hari. Ketika Tianzi mengembun, Lin Yun mengayunkan pedangnya. Ledakan. Semua simpul formasi penjara suci guntur surgawi dihancurkan satu persatu oleh cahaya pedang, dan formasi suci besar itu runtuh seperti gunung es.
Lin Yun tampak defensif sebelumnya, tapi dia teliti dan selalu mencari kekurangan dalam formasi. Pada saat dia mengambil tindakan, dia sudah mengetahui segalanya. Mendarat 72. Saat Tianzi jatuh, Lin Yun mencondongkan tubuh lebih dekat dan menusuk dengan cahaya pedang terus-menerus. Setiap kali pedang ditusukkan, gravitasi di tanah menjadi 2 kali lipat. Pada awalnya, Tianmu Sengjun masih bisa mendorong pembelaannya, namun lambat laun dia tidak bisa menahannya lagi. Fiuh. Setelah beberapa saat, tubuhnya berlumuran darah dan terlalu mengerikan untuk dilihat. Langit dan bumi bersatu. Saat sosok Lin Yun berubah, kata-kata, langit dan bumi, terus berputar di sekelilingnya, setiap kali dia berputar, ratusan cahaya pedang akan menembus. Klik, klik, klik. Segera, retakan akan terkoyak di bayangan ramuan emas Holy Lord Tianmu. Sage Tianmu, izinkan saya membantu. Tepat ketika bayangan ramuan emasnya hendak terkoyak lagi, 2 sosok jatuh dari langit. Sekte Mingzong dan Tianyan masing-masing memiliki Jin dan Sage Lord yang bergabung dalam pertempuran. Api dari surga menghancurkan bintang-bintang. Segel langit gantung matahari dan bulan. Dengan berkah ramuan emas, mereka masing-masing menggunakan gerakan membunuh mereka, mengalahkan 2 kata langit dan bumi seperti kilat, memaksa Lin Yun mundur. Sebelum Lin Yun mendarat, mereka masing-masing melompat ke udara, mengaktifkan kitab suci dan terus mendaratkan gerakan pembunuhan mereka ke arah Lin Yun. Holy Lord Tianmu juga mengambil keuntungan dari situasi ini dan melepaskan semua kekuatan yang berpartisipasi dalam formasi penjara suci guntur surgawi. Pintu menuju semua misteri sama misteriusnya dengan misteriusnya. Sosok Lin Yun ringan dan dia berputar di udara sambil melakukan teknik pedang Xuanzi. Pemakaman bunga itu seperti tali busur yang melengkung, bila ditekan lembut hanya akan terdengar bunyi dentuman. 3 gerakan pembunuhan besar semuanya dipukul mundur oleh Xuanzi yang besar. Brengsek. Mereka bertiga terkejut dan panik sesaat, dan dipermalukan oleh gerakan membunuh mereka sendiri. Lin Yun mendarat di atas batu besar yang mengambang, dikelilingi oleh puing-puing. Hutan belantara misterius langit dan bumi, angin, api, guntur, dan es. Lin Yun melangkah ke udara, dan bayangan pedang yang lebat seperti ribuan pasukan yang mengelilingi 3 orang suci ramuan emas. 9 pedang Xiao Yao ditampilkan satu demi satu, dan lukisan tinta terus terungkap. Di setiap gulungan, sosoknya berubah, dan semuanya menggunakan gerakan pedang yang berbeda. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Semua orang sangat terkejut hingga rahang mereka hampir terjatuh. Apakah ini Master Pedang? Mulai sekarang, tidak ada yang berani memanggilnya Master Pedang Pemakaman Bunga. Dia adalah Master Pedang Pemakaman Bunga. Ada Master Pedang lain di Donghuang. Orang-orang dari 9 orang suci dari 9 sekte semuanya tercengang. Mereka berkumpul di sekitar Saint Lord Qizi dari Sekte Qingming dengan ekspresi yang sangat rumit. Sebelumnya, Holy Lord Qizi mengatakan bahwa dia mengingat hal itu dan memiliki banyak keraguan tentang kekuatan pemakaman Tuan Muda. Mereka takut perkataannya terlalu kasar dan mereka tidak mempercayainya, tapi sekarang mereka semua mempercayainya. Giliran Qizi Sengjun yang tidak mempercayainya, seluruh tubuhnya mati rasa dan pikirannya berdengung. Raksasa, Master Pedang Pemakaman Bunga, apa-apaan ini? Sage Qizi, memang benar apa yang kamu katakan. Rumor memang meremehkan kekuatannya. Pantas saja kamu tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada kami. Jika kamu benar-benar mengatakan dia adalah seorang ahli pedang, kami tidak akan mempercayainya bahkan jika kamu memukulnya sampai mati. Master Pedang, jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang berani mempercayainya? Qizi Sengjun, kami mohon maaf kepada Anda. Saya benar-benar tidak mempercayainya sebelumnya, tetapi sekarang saya benar-benar yakin. Di bawah ekspresi rumit mereka, mereka sepenuhnya yakin dengan apa yang mereka katakan. Saint Qizi tampak bingung, membuka mulutnya dan berkata, Aku. Dia dulunya adalah Lin Cui yang sangat keras, tetapi sekarang kekuatan yang ditunjukkan Lin Yun membuatnya takut untuk melakukannya. Aku benar-benar tidak tahu dia adalah seorang ahli pedang. Ledakan. Saat dia hendak melanjutkan, langit dan bumi tiba-tiba teringat akan suara suci yang nyaring dan jernih, agung dan agung seperti sebuah himne. Kemudian, pemandangan cahaya keemasan dan bayangan kabur muncul di ruang memutar di sekitar Lin Yun. Cahaya dan bayangan emas itu adalah catatan kejayaan masa lalu Lin Yun, termasuk menyerbu ibu kota kekaisaran di salju, memenangkan mahkota di langit, bersaing dengan awan mengambang, peringkat pertama di 3 peringkat, pertama di 4 peringkat, pertama di 5 peringkat, dan mencapai puncak pesta naga hijau. Berbagai gambar yang diiringi bunyi nyanyian ibarat lukisan kuno, dengan cahaya keemasan melimpah dan tak terbatas.
Brengsek. Apa ini? Nyanyian langit dan bumi, gulungan gambar surga. Bukankah ini penglihatan mitos? Surga telah mencatat masa lalu Lin Yun, dan langit dan bumi bergema dengan suara suci. Ini adalah penglihatan yang hanya dialami oleh orang-orang suci kuno. Ini benar-benar visi yang mistis. 9 kaisar dulu seperti ini. Sekarang mereka semua telah menjadi tokoh mitos dan menikmati kekayaan besar langit dan bumi. Bagaimana ini bisa terjadi? Penglihatan cerah menutupi medan perang dengan cahaya suci keemasan, dan suara suci yang nyaring bergema di telinga semua orang seperti musik dari langit dan bumi. Semua orang dikejutkan oleh pemandangan itu. Bahkan ratusan raja suci yang bertempur dalam perkelahian itu berhenti tanpa sadar dan menoleh dengan linglung. Holy Lord Qi menjabat tangannya dan berkata dengan penuh semangat, Dia adalah legenda di dunia.